Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Ardiansah. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara menyusun target akademik. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dan bagaimana cara menyusunnya, tentunya ini berkaitan dengan akademik teman-teman di sekolah, maka tontonlah video ini sampai selesai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Ardiansah. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara menyusun target akademik. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dan bagaimana cara menyusunnya, tentunya ini berkaitan dengan akademik teman-teman di sekolah, maka tontonlah video ini sampai selesai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramdhani Ardiansah. Pada kali ini Oke teman-teman, ada pertanyaan mendasar nih. Apa yang ingin teman-teman capai di sekolah? Nah, ini harus bisa kejawab karena kalau tidak terjawab berarti teman-teman tidak punya arah dalam belajar. Setiap siswa punya harapan yang ingin dicapai dan ingin nilai bagus atau misalkan pengen masuk PTN impian atau sekedar bisa paham materi tanpa stres. Tapi harapan saja tidak cukup teman-teman. Kita butuh banget yang disebut dengan target yang jelas dan juga cara mengevaluasinya. Nah, di sini kita akan sama-sama mencari cara dan juga mengevaluasinya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah merasa bahwa kayak kamu tuh sudah belajar keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Terus atau malah bingung mulai dari mana gitu ya. Nah, kita akan bahas ya di video kali ini. Oke, teman-teman pasti bertanya-tanya, mengapa target akademik itu penting? Setelah kita tahu apa yang ingin kita capai dalam belajar, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan gitu. Nah, emang belajar tanpa tujuan itu kayak energi kita terbuang sia-sia gitu. Kita belajar tapi tidak ada yang dicapai. Dan belajar dengan target baru itu adalah langkah yang benar-benar terarah dan kita akan mudah untuk menggapainya. Nah, ini bayangkan ya, bayangkan kalau kamu ikut lomba lari, tapi tak tahu di mana garis finishnya. Sama halnya dengan belajar tanpa target. Kamu bisa aja merasa lelah, tapi tak tahu apakah sudah mendekati tujuan atau malah masih jauh gitu ya dari tujuan. Nah, target bukan hanya soal nilai tinggi, tapi soal proses yang kita jalani. Karena dengan proses tersebut, kita akan memberikan suatu hal yang lebih bermakna untuk hidup kita dan lebih mudah untuk mencapai target. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas bagaimana sih caranya untuk menyusun target akademik yang baik. Nah, di sini ada clue atau ada kata yang bisa dihafal yaitu smart. Smart sebenarnya artinya pintar ya. Tapi smart di sini itu adalah singkatan atau dari setiap huruf dari smart itu memiliki arti. Seperti S, S-nya itu spesifik. Jadi target harus jelas ya. Terus M-nya apa? Measurable atau bisa diukur. Jadi target kita harus bisa diukur. Terus yang A achievable yaitu masuk akal dan masuk akal dicapai gitu. Jadi realistis ya tujuan yang akan kita ambil atau target yang kita sasar. Terus relevan. Relevan itu berkaitan dengan tujuan kita. Relevan nggak dengan kondisi sekarang? Misalkan kita sekarang jurusan apa, pengennya jadi apa, itu harus relevan ya. Terus time bound atau ada tenggat waktunya. Jadi kita harus memiliki time boundnya agar lebih jelas dalam melaksanakannya. Nah, contoh nih, ada contoh ya. Contoh yang salah gimana? Nah, contoh yang salah ini adalah aku bisa jadi juara kelas. Nah, itu terlalu umum ya. Jadi tidak ada langkah konkretnya. Tapi yang benar itu adalah aku ingin dapat nilai misalkan 85 ke atas untuk nilai biologi, matematika misalkan dalam ulangan bulan depan ya. Nah, misalkan dengan langkah belajar 45 menit setiap hari dan latihan soal di setiap minggunya. Nah, itu adalah langkah konkret. Nah, kalau disebutin tips lain ada ya,
Yang pertama ada fokus pada satu atau dua mata pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Terus gunakan aplikasi seperti Google Calendar atau sejenisnya agar memudahkan teman-teman mengingat waktu belajar gitu ya. Terus yang terakhir adalah bagi target dari target yang besar kepada target-target yang kecil. Jadi target yang besar itu jangan disekaligusin dilaksanakan, tapi diturunkan dulu menjadi target yang kecil agar lebih mudah dicapai. Oke, nah setelah kita merancang, menyusun target, tentu kita perlu mengevaluasi. Evaluasi belajar, yaitu belajar dari proses, bukan menyalahkan diri sendiri. Setelah ujian atau tugas selesai, luangkanlah waktu untuk evaluasi. Buat catatan refleksi kecil seperti kayak ditulisin refleksi apa aja yang gagal, terus apa aja yang harus diperbaiki. Nah, itu lebih bagus ya. Terus jenis soal yang seperti apa yang cocok misalkan harus dikembangkan. Nah, apa yang paling membuat kita terdistraksi dalam belajar? Nah, evaluasi ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang kesadaran akan proses. Dari sanalah kamu bisa memperbaiki langkah ke depan. Evaluasi bukan berarti gagal, tapi evaluasi adalah proses tumbuh. Tanya kepada diri kamu, apakah sejauh ini udah bisa dan apa yang bisa diperbaiki. Di sini juga disediakan tips evaluasi. Apa aja sih? Nah, satu, gunakan skala 1 sampai 5 untuk menilai usaha sendiri. Jadi kayak sangat memuaskan, atau kurang memuaskan, cukup, atau tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan ya. Terus buat jurnal evaluasi mingguan. Jadi setiap minggunya mencatat hal-hal yang menjadi evaluasi dan hal-hal yang harus dikembangkan atau diperbaiki. Terus diskusikan dengan guru atau teman ya yang ada di sekolah demi mendapatkan saran-saran yang maksimal atau yang bagus. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi daripada kita mengerjakan langsung bagus, tapi lebih baik kita belajar dengan konsisten karena dengan konsisten itu akan menumbuhkan ilmu pengetahuan baru ya. Kadang kita terlalu fokus pada hasil yang besar, lalu kecewa saat belum berhasil. Padahal yang penting adalah kemajuan harian. Jadi setiap harinya ada perkembangan yang didapat. Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Nikmati proses belajarnya dan rayakan setiap langkah kecil. Langkah kecil yang kau ambil jauh lebih kuat daripada langkah besar yang jarang kamu lakukan. Belajar adalah perjalanan, bukan perlombaan. Yuk, mulai hari ini kamu gak perlu langsung sempurna, tapi kamu bisa mulai dari sekarang. Satu target kecil, 1 jam belajar, satu evaluasi jujur. Itu cukup untuk membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Jadi susun targetmu, jalani prosesnya, evaluasi usahamu, ulangi seperti itu karena kamu bisa lebih hebat dari kemarin. Simpulannya adalah rencana yang jelas ditambah evaluasi yang jujur itu menjadi kemajuan yang nyata. Kamu sedang membentuk versi dirimu dengan lebih baik, maka jangan berhenti untuk terus mengevaluasi diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jikalau ada pertanyaan, bisa menghubungi kontak lebih lanjut. Terima kasih.